Jadi indigo menurut saya sendiri itu bukanlah sebuah karunia atau kelebihan. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa anak indigo adalah anaknya spesial. Wah, bisa lihat ini, awas di situ ada sosok, awas nanti kamu pulangnya hati-hati, lihat gambaran kecelakaan, atau awas jangan deket-deket dia nanti sifatnya gini-gini. Atau bahkan ada yang dapat melihat masa lalu atau masa depan seperti nonton layar tancap di depan muka kita. Nah, setiap kemampuan indigo itu berbeda-beda. Tidak semuanya kemampuan itu dimiliki. Yang saya sebutkan tadi dimiliki oleh satu orang. Tapi apakah kemampuan tersebut layak dimiliki oleh kita sebagai manusia yang penuh dosa ini? Bukankah sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia itu tidak dapat melihat atau melihat atau mengetahui hal gaib? Pada surat Al-A'raf ayat 27 yang berbunyi, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya mampu melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Dan Tobaqot As-Syafi'iyah Al-Kubro ayat 2, orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat jin, maka persaksiannya kami batalkan atau tolak, kecuali ia nabi. Ini bukan saya loh yang bilang, teman-teman, sudah jelas tertera. Kita sebagai muslim seharusnya tuh tahu, sadar kita itu manusia biasa, nabi atau rasul bukan. Jadi menurut saya itu indigo memang sebuah penyakit yang harus dihilangkan dengan metode Al-Quran, karena kodratnya manusia tidak dapat melihat seperti itu, mengetahui yang gaib. Jika dapat melihat itu berarti ditempelin bisa dari kecil atau terundang dengan amalan tertentu, atau bisa mereka dengan sengaja menampakkan kepada manusia. Nah, saran saya, jangan bangga jika Anda menjadi indigo. Justru seharusnya kalian tuh khawatir jika kamu nanti dapat kehilangan jati dirimu karena saking asik sendiri dengan dunia gaib. Nah, kamu itu akan lalai dalam beribadah, karena mereka lama-lama tuh merubah kepribadian kamu menjadi bukan dirimu. Lalu kamu lama-lama akan menjauhi Allah Ta'ala. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sendiri mengalaminya. Inilah kisahku dari awal indigo hingga memutuskan untuk berhijrah dengan ruqyah syariah. Sudah sejak kecil ya, waktu kelas 3 SD kalau nggak salah. Tapi maaf, saya tidak ingin membahas bentuknya seperti apa ya. Yang paling sering itu dipanggil nama saya, entah di jalan atau di sekolahan dulu, di tempat kerja. Awal mulanya itu dari kecil sering dengar suara-suara aneh gitu. Lalu lama-kelamaan efeknya mulai ke mata, yaitu kebuka mata batinnya. Parah-parahnya itu saat kerja ini. Reaksinya jelas kaget banget lah, apalagi kalau ada yang tiba-tiba nongol di depan kita, bol gitu. Ketika sana mulai muncul kan nampak atau kerasa kan kulit-kulit ini kan ada sensor-sensor gitu ya. Jadi jika ada tabrakan antara dunia gaib dengan manusia, itu timbul kayak panas dingin word yang menyebabkan bulu kuduk merinding. Nah, panas dinginnya itu nggak karuan pokoknya. Kayak waktu di kamar mandi tuh lampunya dikerjain mati nyala sambil ada suara juga. Ya saya kan nggak jadi ke kamar mandi kan nggak lucu nanti kalau aku kamar mandi ada kayak gitu. Kalau saya suka cenderung mengabaikan kalau ada seperti itu di jalan ya, atau yang saya lihat di depan saya gitu, nggak langsung di situ ada itu,
nggak mungkin kan saya langsung cerita ke temanku atau nggak teriak tiba-tiba nanti kira nggak waras lagi. Malah saya waktu kecil itu ya waktu di kebun nenek, namanya anak-anak ya, main di apa namanya kebun, ada bumbang ya kalau nggak salah ya, di samping bumbang kok banyak orang-orang diam gitu ngeliatin aku gitu. Ya aku cuek-cuek aja ya, namanya anak-anak main di kebun kan. Waktu itu kan main sama kakak saya ya di rumah nenek. Nah, kakak saya baru ini nih cerita pas aku gede ini, dulu kamu pernah kan main sama aku di kebun? Ya saya jawab iya pernah, ramai tuh mbak, aku gitu. Apa sih dulu aku ngomong. Terus lalu kakak saya kaget, ramai sekondi ngawur kamu, kita cuma berdua gitu kok gitu. Terus saya jawab lah dulu kan banyak yang liatin sih mbak, tapi mukanya kok diem aja, dingin nggak bicara gitu. Saya cuek aja lewat gitu ya. Ya udah buat nyairin suasana ya aku bilang aja, oh mungkin aku salah lihat mbak, aku gitu. Lalu pas 2020 awal saya pernah lihat gitu setan dibungkus kayak permen, nggak perlu sebut namanya lah. Intinya tuh teman-teman sudah tahu waktu itu malam saya keluar sendiri ya, itu di apa, lalu saya lewat di pojokan ada tiang gitu. Nah kok saya tuh putih-putih apa ya itu ya, saya lewat, tak kira namanya aku mikir positive thinking ya, saya mikirnya itu kenapa guling putih taruh di bawah tiang mau dibuang dirongsok gitu, mikirnya gitu. Saya sama sekali saya nggak mikir kalau itu setan permen. Lalu pas ibu saya keluar ya nggak ada apa-apa di luar, saya langsung berpikiran oh ya benar itu si permen bukan guling. Nah saya juga pernah nih lihat waktu itu terbang ya udah putih ya, saudaraku nggak lihat lah, saya nuding itu loh di atas, lalu terbang, tisu terbang, aku bilang gitu. Bacanya saya bilang langsung refleks tisu terbang, itu loh terbang. Nah itu adalah segelintir cerita dari yang saya lihat teman-teman. Tapi jangan takut teman-teman, ada tipsnya nih jika teman-teman melihat penampakan. Tips yang pertama itu anggap positive thinking aja. Misal ada barang tiba-tiba jatuh dalam rumah, positif aja, oh ada angin, oh ada cicak nyenggol, oh naruhnya barang terlalu minggir jadi jatuh gitu. Misal juga nih teman-teman lihat di pojokan ada itu putih di kebun, apa tuh? Terus habis itu positif aja, oh kain dipelopotin pisang, ada yang terbang putih-putih di atas, oh itu plastik putih kena angin terbang deh jadinya gitu. Ada lampu merah nih 2 di sawah, positif aja itu lampu merah memang sawah, yang di sawah yang buat nganu tikus gitu. Atau teman-teman bisa baca doanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Nah insya Allah teman-teman akan terlindungi dari mulai menginjakkan kaki keluar rumah hingga kembali ke rumah. Amin Allahumma amin. Oh iya, dulu itu pernah kalau ketemu orang itu tiba-tiba kayak udah tahu sifatnya kayak gimana, kayak baca dia gimana, kayak ada bisikan gitu ya, orangnya jahat apa enggak, egois apa enggak, sombong apa enggak, rajin ibadah enggak, suka pilih-pilih temen apa enggak. Nah dan rata-rata emang benar sifatnya seperti itu, akuratnya sampai 80% lah. Walau saya itu saya juga tahu sifatnya kayak gitu, tapi mencoba untuk tetap mendekati dia,
Tapi nggak semuanya karakter sombong kok, ada yang baik dan peduli sama saya, walau bisa dihitung dengan jari. Saya tuh juga bingung kok bisa baca sifat orang gitu. Saya kira cuma asal asal nebak aja, ternyata memang ada yang aneh dari diri saya ini. Dan itu bukan kemampuan manusia normal pada umumnya. Saya coba lagi ke adik kelas kuliah saya. Mereka tuh minta tolong gitu, mbak bacain cowok aku dong, gini tak bacain sifatnya gitu. Loh kok masih bisa. Terus akhirnya saya mulai mencari tahu tentang indigo menurut pandangan Islam, bagaimana itu di akhir tahun 2019. Enggak sama sekali. Malah saya itu dulu awal berpikir, kenapa harus saya gitu loh yang gini, kenapa enggak orang lain aja gitu. Saya ingin menjadi orang normal, sampai pernah dulu yang lain Allah curhat, kenapa hidupku tuh lemes banget gitu loh, enggak berwarna. Apa untungnya sih jadi anak indigo? Saya itu tersiksa, ketakutan, kesepian, nggak karuan, sampai putus asa waktu itu ingin mengakhiri hidup saya. Setelah ngelakuin hal baik, ada bisikan yang aneh gitu yang mendorong saya ke arah yang jelek. Pas jalan tiba-tiba ada yang manggil, atau pas di ruangan di kamar mandi, bagaimana saya bisa fokus gitu sama hidup saya sendiri. Aku tuh kayak dengerin dua sisi yang berbeda gitu, dunia nyata sama dunia lain. Kupingku tuh kayak double gitu loh teman-teman. Kalau tiba-tiba muncul di depan saya kaget, itulah kenapa tuh saya tuh kalau ada barang jatuh atau orang lewat langsung saya noleh gitu, kayak was-was gitu. Tapi tuh aku ya tidak cerita ke teman-teman, takut kalau aku nanti dianggap enggak waras, nanti dijauhin lagi. Namanya orang pasti kan kalau dipercayain kayak gitu ya nggak percaya gitu, apalagi kan nggak kelihatan. Sampai dewasa saat kerja pun tambah parah lihat yang macam-macam. Karena itu ya saya tidak merasa nyaman sama sekali. Dulu itu saya lebih cenderung menyendiri, antisosial dari kelas SD sampai SMA. Teman yang deket cuma beberapa, dapat dihitung pakai jari lah. Dulu saya tuh juga menganggap dunia ini nggak ada yang berguna gitu, nggak ada yang bikin senang. Sampai saya berprinsip hidup saya sendiri, aku bisa sendiri, nggak butuh bantuan kalian. Saya tuh waktu itu mencari apa yang salah sebenarnya pada diri saya. Saya ya nggak pernah nyakitin teman-temanku juga. Apa yang salah sama aku gitu loh, sampai nggak pada mau deket. Giliran udah besar cuma dimanfaatin teman-teman, habis itu pergi. Coba bayangin, saya tuh istirahat di kelas sendirian main HP, tidur di meja sampai dilihat sama bu guru lewat CCTV, ditanya kok gini ini suka tidur kalau istirahat, nggak pernah main sama yang lain. Buru-buru kumpul sama teman-teman saya, Bu. Saya tuh kumpul datangin mereka, itu lo dicuekin. Udah coba ngobrol mungkin, tapi aku mungkin nggak tahu topiknya yang dibicarain apa gitu, jadi nggak digubris gitu ya yang mereka bicarain apa. Sebenarnya tuh saya ingin jawab pertanyaan guru, tapi ya aku tuh sembunyiin fakta tersebut untuk dengan senyuman saya gitu. Apa jelek untuk kalian? Aku harus melakukan sesuatu dulu untuk kalian itu mau menjadi temanku. Akhirnya tuh sejak itu aku punya ambisi untuk menaklukkan kalian semua di kakiku dengan menjadi nomor 1.
dendamku ini berapi-api waktu itu. Memang aku tuh udah wes nggak peduli lagi punya teman manusia, sampai aku bilang kayak gitu, hidup sendiri, diriku sendiri, untuk kesenanganku sendiri, tidak peduli orang lain. Bisikan itu terngiang-ngiang di kepalaku gitu loh, serta suara-suara aneh yang mendorongku ke jalan kegelapan. Aku tuh di mata guru tuh dipandang anak yang baik dan teladan, tapi tuh aku nggak punya temen sama sekali, yang temen yang tulus sama saya. Walau ada yang baik beberapa, aku tuh ingin membuktikan gitu ke kalian bahwa tuh aku tuh di atas kalian. Terus sifat sombong dan penyakit hatiku keluar waktu itu, dan secara nggak sadar itu ternyata semua efek dari bisikan mereka lah, yang telah membawaku hanyut dalam emosi dahulu itu. Itu baru beberapa efek dari bisikan jin loh teman-teman. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat setan dan jin atau iblis. Amin ya rabbal alamin.